Hola, semangat pagi. Kembali lagi di channel Dear Darling bersama aku, Marcia Devana. Di video kali ini, aku akan membahas tentang tanda-tanda toxic relationship. Sebelum kita mulai, diklik dulu ya tombol subscribe, tekan loncengnya, kasih jempolnya, dan tulis komennya. Sebelum aku mulai dengan tanda-tanda toxic relationship, sedikit disclaimer ya, kalau aku ini bukan expert di bidang psikologi ataupun certified love coach. Tapi tanda-tanda yang aku bahas di sini adalah tanda-tanda yang sudah aku kumpulkan dari teman-teman aku, atau mungkin ada juga yang dari pengalaman pribadi aku. Jadi di sini aku akan sharing ke kalian semua karena menurut aku topik toxic relationship ini sangat penting untuk perlu diketahui. Nah, kenapa demikian? Karena tanpa kita sadari sebenarnya sehari-hari hubungan kita baik dengan pasangan ataupun dengan orang-orang di sekitar kita itu sebenarnya mengarah ke toxic relationship, dan kita itu sering merasa kalau apa yang kita alami itu sebenarnya normal-normal aja. Nah, teman-teman, seperti katanya sendiri, yaitu toxic relationship. Nah, toxic itu artinya apa? Beracun. Nah, jadi kalau misalnya itu adalah toxic relationship, berarti hubungan itu membawakan efek negatif kepada diri ataupun pada kehidupan kita. Efek dari toxic relationship ini sebenarnya bervariasi ya. Contoh yang paling sederhana adalah kita itu jadi nggak punya waktu dengan teman-teman atau orang sekitar kita. Kita jadi agak menjauh dengan teman, sahabat, ataupun keluarga kita. Atau mungkin kita jadi nggak bisa open up pada saat menyampaikan pendapat ke pasangan kita, karena kita itu somehow kayak takut kalau dia itu jadi nggak suka sama kita. In general, toxic relationship itu adalah hubungan antara kita dengan teman, kita dengan keluarga, ataupun kita dengan pasangan, di mana kedua belah pihak itu udah nggak bisa memberikan dukungan yang positif bagi kita ataupun bagi mereka, pasangan kita atau orang-orang yang kita sayangi. Banyak konflik yang nggak terselesaikan, tidak ada rasanya saling hormat dan menghargai. Nah, yang paling parahnya adalah kalau kita udah terlalu lama nih menjalani toxic relationship dan kita tuh nggak nyadar kalau itu toxic, lama-lama kita sendiri juga bisa jadi toxic loh. Tanpa berlama-lama lagi, aku langsung mulai aja ya dari tanda-tanda yang pertama. Heavy ex baggage. Nah, dari namanya aja kalian udah tahu ya, ex baggage itu berarti kayak dia tuh punya bagasi mantannya, bagasi masa lalu. Nah, kalau bagasi masa lalu atau heavy ex baggage ini maksudnya kayak gimana? Jadi kamu punya pasangan dan pasangan kamu itu terus-menerus menceritakan tentang hubungan dia dengan mantannya dia. Dengan kata lain, sebenarnya ini kita bisa tahu ya, berarti ini dia tuh belum move on. Sehingga dia akan terus-terus menceritakan kondisi dia, apa yang diperlakukan mantannya kepada dia. Nah, mungkin teman-teman di awal-awal kamu itu mungkin ngerasa fine-fine aja kali ya. Ya mungkin kalau masih awal-awal pacaran, kamu mungkin kayak baru honeymoon phase dan kamu tuh kayak ya udahlah gitu kan. Mungkin aku bisa membantu dia untuk sembuh. Mungkin kamu akan berpikir seperti itu. Nah, tanpa kamu sadari, perlahan-lahan, lama-lama, kamu akan merasa lelah sendiri. Kenapa? Karena kamu terus-menerus membantu dia untuk sembuh dari kenangan mantannya dia gitu. Dia tuh belum move on. Ingat, kalau misalnya kamu itu belum move on, jangan pernah start hubungan baru dengan orang lain. Kedua, relationship scorecard, atau yang biasanya bisa dibilang itu adalah defensive behavior. Relationship scorecard di sini itu maksudnya adalah ketika kamu dan pasangan kamu itu terus-menerus saling menyalahkan dan bersifat defensif. Lama-lama hubungan kamu dengan dia itu terasa seperti sebuah pertempuran atau battle. Jadi tiap hari itu kalian tuh saling gak mau ngalah gitu. Gak mau ngalah itu dalam artian apa? Misalnya suatu hari dia itu ngomong ke kamu tuh jangan kayak begitu. Nah, kamu tuh pasti akan bilang, kata siapa aku begitu? Aku nggak begitu kok. Kamu juga pernah seperti itu. Jadi kalian terus mungkin masa lalu. Kayak kamu juga pernah begitu. Kamu jangan bilang aku pernah begitu dong. Nah, kenapa ini toxic? Karena kalian itu akan terus mencari kesalahan pasangan kalian instead of bersama-sama mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi di masa lalu. Yang ketiga yaitu dropping hints atau kode-kodean. Seringkali ketika ada masalah dengan pasangan kita, atau mungkin kita lagi nggak suka dengan kelakuannya, atau kita lagi sebel sama dia, waktu kita ditanya sama pasangan kita, kamu kenapa? Kita tuh seringnya tuh kode-kodean, apalagi cewek-cewek ya, kode-kodean, enggak kok, enggak kenapa-napa, enggak kok,
gak ada yang salah. Nah, tanpa disadari, kode-kode ini tuh bisa nyebabin kamu ke depannya itu jadi kurang open, atau jadi kamu tuh jadi malas open dengan pasangan kamu, dan itu menjadi tidak sehat. Implikasinya adalah kamu jadi nggak terbuka dan cenderung menghindari masalah setiap kamu dan pasangan kamu menghadapi masalah. Seharusnya yang benar itu adalah kalian memperbaiki bersama-sama, bukan? Yang keempat, isolation. Nah, isolation di sini tuh maksudnya gimana? Isolation di sini maksudnya adalah pasangan kamu itu membatasi kehidupan sosial kamu. Mungkin pada saat awal-awal pacaran, kalian itu nggak akan merasakan kalau pasangan kalian itu sedang berusaha membatasi kehidupan sosial kalian. Mungkin kalian akan merasa, wah, cowok aku sweet banget ya, cewek aku sweet banget ya, aku kemana-mana ditanyain, aku selalu ditanyain kabar. Nah, teman-teman, kamu tuh nggak akan ngerasain kalau misalnya dia tuh lagi secara halus mengekang kamu, karena mungkin ya wajar lah ya, masih honeymoon phase gitu. Jadi kayak kamu tuh nggak ngerasa kalau kamu tuh lagi dikekang. Biasanya sih ciri-ciri kalau dia udah mulai membatasi kehidupan sosial kamu adalah dia akan terus-terus bertanya, dan lama-lama kamu tuh seakan-akan punya kewajiban untuk meminta izin dengan dia. Setiap kali kamu harus bertemu dengan teman-teman kamu, setiap hari kamu harus nongkrong dengan teman-teman kamu, atau bahkan ke acara keluarga aja kamu tuh mesti bilang sama dia. Kamu bisa bayangin ya betapa terkekangnya hidup kamu kalau untuk pergi dengan teman dan keluarga aja kamu harus minta izin. Nah, oleh karena itu teman-teman, kalian itu harus bisa ngebedain mana yang disebut perhatian dan mana yang sebenarnya udah disebut dengan yang namanya mengekang. Terus cara ngebedainnya gimana? Kamu di sini harus memperhatikan pendapat teman-teman ataupun orang-orang di sekitar kamu, dan yang terpenting pendapat keluarga adalah hal yang harus kamu pertimbangkan. Biasanya sih teman-teman kamu itu akan ngomong ke kamu, kok kayaknya semenjak sama dia kamu itu jadi kayak gak mau ya keluar sama kita, kamu tuh jadi kelakuannya jadi lain deh, jadi beda. Nah, mungkin orang tua atau keluarga kamu juga ngerasa kalau kayaknya kamu tuh gak cocok sama dia gitu. Ada yang berbeda dari kamu sejak kamu berhubungan dengan dia. Yang kelima, kritik negatif versus keluhan. Nah, di sini itu aku nyebutnya kritik negatif karena kita sendiri tahu ya, kritik itu ada dua, kritik negatif dan kritik positif. Of course, kritik positif itu tidak akan membuat seseorang menjadi toxic. Nah, jadi yang di sini aku bandingkan adalah kritik negatif dengan keluhan, karena menurut aku kedua hal itu hampir-hampir mirip. Nah, untuk lebih memahami, aku akan langsung aja ngasih contoh antara kritik negatif dengan keluhan. Contohnya nih ya, kalau keluhan, kamu akan bilang ke pasangan kamu, gue gak suka kalau lu tuh gak dengerin pendapat gue. Kan kalau kritik negatif itu ya, kamu tuh bandel banget ya, heran gak pernah mau dengerin orang. Kalian merasakan ya perbedaan antara kritik negatif dengan keluhan. Kalau kritik itu penekanannya itu ada di orangnya, ada di subjek ataupun pribadi. Nah, kalau keluhan, kamu itu gak suka dengan kelakuannya, apa yang dia lakukan. Perlu kalian ketahui, keluhan itu membuat seseorang itu menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik dan membawakan kehidupan yang lebih baik. Sedangkan kalau kritik negatif itu cenderung menjatuhkan atau menjelek-jelekan orang. Sehingga kalau misalnya dalam hubungan kamu itu terlalu banyak memberikan kritik negatif ke pasangan kamu, atau pasangan kamu banyak memberikan kritik negatif ke kamu, maka bisa dipastikan perlahan-lahan ya hubungan kamu itu akan rusak karena itu udah toxic. Yang keenam, control and monitor. Nah, kamu bayangin, control and monitor, kamu dengar aja itu kamu udah pasti ngerasa itu sangat-sangat tidak menyenangkan ya. Kalau misalnya kamu dikontrol kemana-mana, ditanyain, setiap menit, detik kamu tuh dimonitor terus sama dia. Nah, contoh-contohnya itu seperti apa? Misalnya kamu lagi di luar, pasangan kamu tuh nanya, kamu lagi di mana? Aku lagi di sini. Terus kamu tiba-tiba ditanyain lagi sama siapa, terus kamu lama deh balasnya gitu kan. Padahal sebenarnya kamu tuh mungkin lagi ngobrol aja sama teman-teman kamu gitu, namanya juga nongkrong ya sama teman-teman kan, nggak mungkin kita ngeliatin HP terus gitu. Nah, pasangan kamu tuh mungkin akan langsung memborbardir kamu dengan chat-chat selanjutnya gitu. Kamu lagi ngapain? Halo, 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 ping, 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 nggak berhenti-berhenti. Oh, bayangin ya, itu berarti control and monitor. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa ini bisa menjadi toxic? Kamu bayangin ya, kalau misalnya kamu itu terus-menerus memonitor pasangan kamu.
kamu sendiri pasti merasa kayak insecure, kamu tuh nggak tenang, dia tuh sama siapa aja. Nah, di sanalah adalah letak ketika kamu itu udah mulai kehilangan trust dengan pasangan kamu. Dimana sebenarnya kepercayaan itu adalah salah satu fondasi dalam suatu hubungan. Nah, kalau misalnya kamu terus tanyain dia kemana, dia sama siapa, kamu tuh insecure dan nggak percaya sama dia, itu pasti udah bakalan toxic banget relationship kamu sama dia. Yang ketujuh, pembunuhan karakter. Nah, pembunuhan karakter yang mau aku bahas di sini specifically adalah tentang ketika kamu atau pasangan kamu itu saling melakukan penghinaan baik kamu itu menghina pekerjaan dia, kamu menghina orangnya, kamu body shaming, kamu menghina keluarganya apalagi. Nah, itu adalah ciri-ciri yang akan membawa hubungan kamu ke arah kehancuran. Nah, contoh dari pembunuhan karakter itu, kamu lihat pasangan kamu makannya sedikit banyak nih, agak berbeda dari biasanya gitu kan. Terus kamu komen pasangan kamu tuh makannya banyak banget ya, makin hari makin gendut, kayak dugong. Nah, mungkin menurut kamu tuh hanya bercanda. Mungkin menurut kamu itu lucu, atau mungkin bisa jadi itu biasa aja. Nah, kamu mungkin nggak tahu betapa sedih dan sakit sekali hati pasangan kamu ketika kamu ngomongin dia seperti itu. Padahal bisa jadi dia makan banyak karena dia lagi capek, atau mungkin dia lagi banyak pikiran. Bukannya kamu memberikan dia comfort, malah kamu ngejelek-jelekan dan membody shaming dia. Selain itu, pasangan kamu mungkin juga akan merasa dia itu kayak tidak berharga karena udah dihina kamu seperti itu. Dia juga jadi merasa insecure dengan bentuk tubuh dia karena kamu bilang dia kayak dugong. Dan menurut pengamatan aku, di hubungan apapun, mau itu hubungan antara kita dengan pacar, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan suami, dalam hubungan suami istri, dengan hubungan pertemanan sekalipun, kalau yang namanya ada penghinaan di dalam hubungan antara manusia, hubungan itu pasti akan menjadi toxic dan gak akan bisa diselamatkan lagi. Sekian tanda-tanda toxic relationship yang paling penting dan krusial menurut aku yang harus diketahui. Menurut teman-teman, tanda-tanda toxic seperti apa lagi sih yang belum aku bahas? Tulis di komen ya. Sekian video sharing hari ini. Nah, kalau misalnya kalian punya topik tentang cinta, kehidupan, ataupun relationship yang ingin kalian bahas, silahkan komen di bawah. Aku akan berusaha untuk membahas di video-video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, tekan loncengnya, kasih jempolnya, dan tulis komennya. See you on my next videos. Tetap semangat dan selalu bersyukur. Bye!